Yo, buat teman-temanku semuanya yang selalu setia dengan channel Solusi Utang, terima kasih banyak ya Anda sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini dan juga mensupport, memberikan komentar, memberikan masukan juga. Ya, saya ucapin ribuan terima kasih dan supportan Anda juga selama ini terima kasih banyak. Oke, kali ini itu masih kita bahas tentang debt collector, yang mana katanya Oktober ini itu debt collector pinjol sudah tidak boleh lagi menagih sampai ke rumah. Senang nggak teman-teman mendengar kabar-kabar yang seperti ini gitu loh. Mungkin teman-teman semuanya masih pada sibuk ya, kira-kira pinjol ini datang debt collector nggak? Pinjol ini datang debt collector nggak? Pinjol ini menurunkan debt collector lapangannya nggak sampai ke daerah sini, sampai ke daerah sini. Kan itu yang selalu pertengkaran terjadi dalam pemikiran dan hati kita ya, yang selalu berebut. Ketika pemikiran berkata tidak, hati berkata iya, dan justru sebaliknya juga ya. Oke, buat teman-teman semuanya, debt collector pinjol dilarang keras untuk datang ke rumah nasabah ya. Pertanyaan teman-teman otomatis, kenapa kok bisa seperti itu gitu loh. Oke, mungkin di beberapa pinjol, saya juga selalu menyampaikan sama teman-teman semuanya, tidak semua pinjol itu mempunyai debt collector eksternal yang selalu berkunjung ke rumah Anda. Mungkin ada di beberapa pinjol khusus dari pay letter ya, contoh pay letter seperti Akulaku, seperti Kredivo, seperti Shopee, itu kemungkinan besar ya mereka akan datang untuk ke rumah Anda. Tapi kemungkinan itu bisa juga iya, bisa juga enggak. Walaupun besar kemungkinan mereka akan datang, tapi tidak menutupi kemungkinan juga mereka tidak akan datang dan mereka tidak akan berkunjung. Kan seperti itu. Kalau untuk pinjol-pinjol khusus dari P2P lending ya, itu mereka jarang yang mempunyai debt collector sampai ke rumah Anda. Kenapa? Karena mereka banyak pertimbangan. Pertimbangan yang paling pertama, seleksi dari debt collector yang mereka ajak kerjasama itu masih belum memenuhi syarat ya. Masih banyak debt collector mereka yang mereka rekrut hari ini itu banyak yang tidak memiliki sertifikat profesi di bidang penagihan. Jadi kalau ini dia paksakan untuk turun ke lapangan, ini akan berdampak buruk nantinya, buruk bagi perusahaan mereka dan mencelakai keselamatan dari si debt collectornya. Ini yang mereka takutkan. Kenapa pinjol itu banyak yang tidak mempunyai petugas lapangannya? Karena mereka lebih mempertimbangkan hal itu. Dia bukan semata untuk datang ke rumah langsung dikirim DC datang ke rumah, nggak seperti itu. Mereka akan matang dalam pertimbangannya. Pertama, biaya. Berapa biaya yang harus mereka keluarkan untuk memerintahkan debt collector sampai berkunjung ke sana. Kalaupun mereka tidak mengeluarkan biaya, berapa persen lagi mereka harus mengeluarkan biaya yang bekerja sama dengan perusahaan setiap daerah itu. Mereka akan pertimbangkan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka tahu bahwasannya pinjol-pinjol ini ya, dia tahu debt collector yang mau dia perintahkan untuk ke lapangan ini banyak yang tidak memenuhi syarat. Takutnya terjadi bentrok dengan debetur di lapangan. Itu akan berdampak, pertama akan berdampak pada perusahaan mereka kalau sempat itu viral. Yang kedua adalah itu akan mengancam keselamatan dari si debt collectornya sendiri. Karena orang yang berhutang itu kan biasanya nekat-nekatan gitu loh. Karena mereka bukan tidak mau bayar, tapi memang sudah tidak mampu bayar. Tapi kalau didesak terus, apalagi debt collector itu yang dia tahu hanyalah sebatas tagihan, mereka tidak peduli keluh kesah orang-orang itu seperti apa, ya itu akan berdampak buruk. Itu yang dia pikirkan oleh si pinjol ini. Yang terakhir adalah masih banyak dari debt collector ini yang tidak mempunyai sertifikat di bidang penagihan, dan mereka masih banyak yang belum bisa menguasai bagaimana trik-trik kalau seandainya nanti ada debt collector yang arogan gitu loh, tidak mampu memecahkan suatu permasalahan di lapangan, nanti kan itu akan mereka pikirkan. Jadi buat teman-teman semua gitu ya, jadi Anda jangan berpikir selalu bahwasannya oh dia akan mendatangkan debt collectornya. Pinjol itu kalau kita galbay sudah 10 hari, debt collectornya akan datang. Kalau kita galbay sudah 90 hari, debt collectornya akan datang. Nggak bisa kita patok seperti itu ya. Larangan keras pinjol tadi itu, kenapa dia selalu menghadapkan Anda dengan debt collector via telepon, disurati misalnya, itu dia membatasi supaya jangan sampai terjadi bentrok dengan para debetur yang galbay tadi ya. Itulah makanya pinjol itu selalu menggertak Anda itu hanya melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui email
Ya, walaupun dari pinjol-pinjol besar seperti Akulaku, Kredivo, Shopee dan lain sebagainya pun juga ada sih untuk debt collector lapangannya, tapi kebanyakan dari pinjol itu tidak mempunyai FC lapangan untuk datang langsung ke tempat para nasabah. Ya, jadi please banget buat teman-teman semuanya, jangan mentok lagi di satu pertanyaan ini. Jangan mentok lagi di satu ketakutan ini gitu loh. Justru saya lebih khawatir itu kalau seandainya teman-teman hanya seperti ini, tanpa memikirkan masa depan yang pasti, itu akan berimbas pada diri Anda sendiri. Ya, justru teman-teman itu sudah saatnya kalau memang Anda sudah tidak mampu bayar, sudah tidak sanggup bayar, Anda nggak usah terlalu memikirkan soal debt collector ini berkunjung, debt collector ini berkunjung. Anda nggak usah terlalu memikirkan hal itu gitu loh. Lebih baik yang Anda pikirkan adalah bagaimana caranya menaklukkan ekonomi kita yang sudah hancur ini supaya lebih pulih lagi. Itu harusnya teman-teman jadikan PR gitu loh. Ya, jadi jangan yang Anda jadikan PR itu soal apakah dia mendatangi DC ke rumah, apakah dia mendatangi DC ke rumah, apakah mengirimkan petugas lapangan, apakah ada pihak ketiga. Jangan tumpuannya di sana, kan tadi sudah saya terangkan. Pinjol itu melarang keras debt collector mereka yang tidak ada kualitasnya untuk datang ke rumah. Mereka akan banyak pertimbangan, pertama biaya, kedua kualitas dari si debt collectornya, ketiga adalah akan berdampak buruk pada perusahaan mereka. Tapi kalau misalnya mereka hanya mengarahkan debt collector ini untuk menagih Anda via telepon, via WhatsApp, kan orang-orang tidak tahu, ya kan, mana debt collectornya, yang mana yang mengancam, dia tidak menjelaskan juga nama aplikasi, sehingga bukti-bukti tersebut bisa hilang gitu loh. Ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir lagi. Jadi setakut-takutnya Anda didatangi oleh debt collector, lebih takutlah pinjol mengirim debt collector ke rumah Anda, yang mana akan membahayakan pada perusahaan dan diri debt collectornya. Ya, jadi walaupun teman-teman itu galbainya di pinjol-pinjol legal, 100 pinjol legal hari ini, itu gak ada masalah. Ya, yang penting Anda masih bisa makan pagi, sore, malam, itu sudah syukur alhamdulillah. Di tengah lumpuhnya ekonomi Indonesia hari ini, kan ekonomi Indonesia itu sedang menurun. Bahkan Bank Indonesia aja memaksa orang-orang atau meminta masyarakat untuk belanja lebih banyak supaya ekonomi Indonesia makin pulih. Bayangin. Ya, jadi wajar kan kalau Anda hari ini tidak mampu bayar hutang, untuk makan aja udah susah gitu loh. Ya kan, Anda dapat makan minum aja itu udah syukur alhamdulillah. Dan lagian pelan-pelanlah untuk memperbaiki hidup Anda ke depannya. Kalau Anda hanya bertumpu dengan pemikiran-pemikiran seperti ini, saya takutnya akan berdampak buruk buat ke depannya. Ya, karena biaya hidup kita itu makin hari makin besar. Ya, biaya hidup kita itu makin hari makin banyak. Jadi kalau Anda hanya fokus pada satu masalah seperti ini, sementara Anda tahu ujung dari masalah ini adalah bayar, mendingan Anda nggak usah pikirkan hal itu gitu loh. Ya, resiko gagal bayar pinjol pun kan Anda sudah tahu itu. Resikonya BI checking, fintech data center, pusat data fintech lending, nggak ada keluar dari ini. Resiko tambahannya yaitu tadi, ketidaksinkronan antara pemikiran dan hati kita. Itu akan berdampak buruk dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Nanti Anda bisa lanjutkan juga, ada beberapa pertanyaan juga yang mau saya bahas setelah ini. Itu ada dari Instagram yang masuk, dari media-media sosial lain. Nanti saya akan gabung dan saya akan luruskan hal itu. Oke, pertanyaan yang pertama kita ambil dari A, ya, ini melalui Instagram. Bang, saya minta solusi tentang pinjol. Bulan kemarin saya habis buat bayar pinjol dan sekarang masih tersisa 3 pinjol. Dan sudah nggak mampu bayar dan sudah mendekati masa jatuh tempo tanggal 5 Oktober. Oke, Anda sudah habis bayar pinjol, masih tersisa 3 aplikasi lagi, tapi tetap berpikiran optimis saja. Mudah-mudahan di tanggal 5 Oktober Anda ada uang lagi untuk menyelesaikannya. Dan begitu sudah selesai, saya berharap teman-teman semuanya jangan ada, karena kebiasaan dari kita itu adalah ketika kita sudah melunasi hutang, kita berharap selalu kenaikan limit. Padahal kalau ada harapan-harapan seperti itu, harapan itulah yang akan menghancurkan kita buat ke depannya. Ya, jadi berpikiran optimis saja dulu, mudah-mudahan rezeki itu ada. Ya, tapi kalau misalnya di tanggal atau di hari H itu tidak ada rezeki juga, ya kita mau tidak mau ya apa boleh buat gitu loh. Ya udah biarkan aja gitu loh ya kan. Yang penting Galbay adalah jalan yang terbaik. Jangan sampai gara-gara 3 aplikasi ini Anda malah jadi 10 aplikasi akibat dari gali lubang tutup lubang ya. Ini ada lagi, Assalamualaikum Bang, maaf mau minta solusi biar nggak gali lubang tutup lubang lagi, pengen udahan tapi gaji saya nggak sesuai sama hutang pinjol. Ya mungkin bisa di stop dulu. Di stop dulu, kalau gaji
gajinya memang tidak sesuai, nanti di prepare ulang lagi berapa kebutuhan kita dan berapa uang yang bisa untuk kita sisihkan. Nanti uang itu kita sisihkan dan kita kumpulkan. Kalau misalnya sudah terkumpul, kita bisa negosiasi. Kalau misalnya pinjolnya mau, ya kita selesaikan, ya kan. Tapi kalau misalnya pinjolnya tidak mau, ya kita apa boleh buat, ya kan. Memang sudah di luar batas dari kemampuan kita. Yang penting jangan paksa diri kita terus untuk berkeinginan menyelamatkan nama baik dengan cara mengambil lagi di aplikasi ini, di aplikasi ini, di aplikasi ini. Itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah, ya. Habis itu ini dari siapa lagi nih? Ini dari, wow, panjang ya. Selamat pagi Bang Medi, mohon maaf saya mengganggu jam aktivitasnya. Bang, saya mau punya pinjol legal, tidak sanggup lagi bayar karena faktor keuangan, belum lagi kemarin rawat orang tua. Biaya pengobatan pinjol legal, biaya pengobatannya pinjol legal ini ada pinjam duit, bantu saku, lumbung dana, singa, dan uku. Saya tidak sanggup bayar lagi. Mohon pencerahannya, apakah pinjol legal ini ada DC lapangannya? Oke, tadi sudah saya bahas ya. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Oke. Ini apakah dia bertanya dengan yang sama? Dia lanjutkan lagi nih. Bang, maaf mengganggu. Saya punya hutang di aplikasi pinjol legal, uang Mi. Saya sudah tidak mampu bayar lagi, alasan ekonomi juga dan keluarga. Dan nomor kontak WA dan email saya sudah saya hapus, ganti total. Tapi minggu kemarin mereka teror terus-menerus di nomor kantor office tempat saya bekerja. Mereka menagih hutang, bagaimana solusinya Bang? Terima kasih. Oke. Nanti kalau misalnya mereka masih menagih ke perusahaan, tolong teman-teman semuanya direkam ya, kita butuh buktinya. Yang mana kan ada satu aturan dari POJK nomor 22 tahun 2023 itu, pinjol dilarang melakukan penagihan yang sifatnya mempermalukan. Kalau pinjol sampai menagih ke perusahaan kita, berarti kan mempermalukan. Dan pinjol dilarang melakukan penagihan di luar dari alamat domisili konsumen. Ya, itu aja sudah salah. Yang penting nanti rekam, nanti mereka misalnya menyebutkan nama aplikasi ini, itu kita bisa viralkan. Tapi kalau misalnya mereka tidak menyebutkan nama aplikasi, Anda bisa beralasan dengan orang perusahaan bahwa itu adalah penipuan. Kan mereka tidak menyebutkan nama aplikasi. Ya, yang penting teman-teman semuanya berdamailah dengan pemikiran. Insya Allah Galbay itu akan baik-baik saja. Tidak ada resiko yang fatal, tidak ada resiko yang berat kecuali BI Checking, Fintech Data Center, dan Pusat Data Fintech Lending. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.